Anak awal tahun pelajaran 2022-2023. Atas perkenanmu kami ada dalam mengawali pembelajaran di tahun ini. Kami percaya bahwa oleh kekuatan Tuhan yang memampukan kami, membuat kami bisa kami mampu. Sistemnya adalah ideal. Semuanya baik itu kalau kita tinjau dari semula, pendidikan di Indonesia selalu berganti kurikulum. Dalam pergantian itu sebenarnya dari pemerintah mengupayakan bagaimana mendapatkan suatu sistem metode yang sistematis, efisien, efektif untuk bisa diterapkan di setiap jenjang pendidikan. Harapannya dengan hal yang baru, semua bersemangat mencoba hal yang baru ini. Siapa tahu ini yang menjadi lebih efektif dibandingkan dengan hal-hal yang pernah kita lewati. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan resmi saya buka, dan semua kegiatan biarlah berjalan lancar dalam nama Yesus. Dalam arahan Pak Edi tadi, ada pokok-pokok penting yang harus kita menjadikan bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA kita. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Bangkur, terkhusus Ibu Esther, yang memberi kesempatan saya berdiri di depan ini tentang yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Agak panjang ya judulnya ya, tapi ternyata istilah ini bisa disingkat jadi P5. Nah, kalau dengar kata proyek berarti proyek gitu ya. P5 ini sesuatu yang baru di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dia masuk di pembelajaran co-kurikuler. Kalau intrakurikuler itu yang di dalam kelas, yang Bapak Ibu masuk ngajar matematika, fisika, biologi, itu intra. Pendidikan itu harus selalu berkembang dan berkembang. Kalau kita tetap 2013, ini udah jalan 9 tahun Bapak Ibu. Ya, saya rasa 10 tahun udah cukup lah. Jadi memang harus ada inovasi baru yang dikembangkan oleh pemerintah. Mereka mau buat bagaimana caranya supaya pendidikan di Indonesia ini semakin berkembang dan semakin berkembang, sehingga ada generasi baru yang hadir dengan kreativitas mereka, dengan segala ide-ide yang mereka punya. Itulah yang menjadi tujuan dari pemerintah. Jadi ingat, tujuan dari belajar itu bukan cuma menyenangkan, tapi harus ada yang bermakna. Sudahkah saya dan Bapak Ibu menciptakan suasana yang bermakna bagi peserta didik kita? Jadi 7 tema itu kita dipersilakan memilih sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita, sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kita lihat, oh yang mana yang cocok nih. Nah, itu yang kita boleh pilih menjadi tema proyek di satuan pendidikan kita masing-masing. Proyek ini sendiri, P5 sendiri ini tujuannya untuk apa? Sebenarnya banyak, tapi ini salah satu yang mengena di saya Bapak Ibu. Kalau kita sering mengatakan bahwa bagaimana kita menciptakan belajar itu menyenangkan. Aduh, saya mau supaya anak-anak itu senang dengan pelajaran saya. Tapi ternyata tujuan pendidikan, tujuan proyek ini juga adalah belajar yang menyenangkan dan bermakna. Sesuatu yang bermakna pasti akan selalu diingat, betul tidak? Iya tak? Jadi sesuatu yang bermakna itu akan selalu diingat dan dikenang. Itulah yang menjadi tujuan Merdeka Belajar itu diadakan di dalam P5 ini.